Oke, nah mungkin setelah yang kedua kali ini yang ada buktinya tadi ya, akhirnya dilaporkan gitu kan. Kenapa akhirnya ya memutuskan untuk melaporkan Leo gitu? Karena aku udah gak kuat, ya aku kan punya batas kesabaran juga, dan aku merasa aku susah untuk putus dari dia, susah untuk keluar, jadi aku rasa ini jalan terakhir dan jalan terbaik. Saat itu untuk kronologi itu sebetulnya seperti apa sih? Kejadian pertama itu kita lagi mau nonton di salah satu mall di daerah Cinere. Terus di situ kita cekcok hanya karena masalah kecil. Terus Leon teriak-teriak, aku berusaha kabur dari dia. Aku habis itu dikejar sama dia, terus dia nangkep aku lagi. Nah, di situ yang terjadi seperti dalam video pas dia mengumpat kata-kata institusi itu. Di situ aku dibimbing, terus akhirnya aku nggak bisa ngapa-ngapain karena aku mikir aku mau kabur, aku mau berontak juga nggak ada gunanya karena Leon itu fisiknya lebih besar dari aku ya. Jadi yang bisa aku lakuin cuman share lo ke mama, aku langsung kabarin mama gitu. Saat itu nggak ada orang sekitar yang membantu? Ada, kita sempat disamperin security karena kan udah ribut ya itu di tempat. Aku sempat bilang ke security, Pak tolong saya Pak, tapi security-nya nggak ngerti, security-nya cuma bilang ditenangin dulu aja Mas, itu doang. Cuma disuruh tenangin aja. Nah, untuk mungkin dampak nih yang dirasakan sama Karinoa ya dari kalian tertangkap ini seperti apa sih? Pas aku lihat dia baju oranye, jujur aku kasihan liatnya karena kita kan masih manusia, kita punya hati ya. Aku kasihan, tapi gimana aku juga harus kasihan sama diriku sendiri. Nah, Tante dalam mendampingi Karinoa gitu ya sebagai anak, sebagai lawyer juga, Tante melihat bagaimana dari segala aspek yang ada, Tante melakukan seperti itu. Saya sebagai mama, sebagai kuasa hukumnya Rinoa ya, pada saat kejadian itu saya langsung mengambil langkah. Langkahnya ya untuk mengamankan dirinya karena Rinoa sendiri di Jakarta, jadi saya menuntun dia untuk segera melakukan visum dan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena untuk keamanan Rinoa gitu kan, jadi saya nggak mau terjadi lebih lagi ke Rinoa terus terlambat. Jadi saya langsung bilang ya udah rumah kamu ke Polda aja, langsung bikin laporan biar kamu aman. Nah, ada satu artikel yang bilang kalau Tante membuka pintu damai, itu betul atau tidak? Pintu damai ya kita sebagai manusia memaafkan. Saya sebagai mamanya, saya juga merasakan sebagai mama Rinoa, saya rasa sakit juga apa yang dirasakan oleh anak saya merasakan juga. Saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh mama dan papanya Leon. Tapi di satu sisi saya juga harus mendengar Rinoa karena Rinoa itu adalah korban. Yang melapor itu kan Rinoa. Jadi kalaupun ada perdamaian atau apa, itu yang berhak sebenarnya itu adalah anak saya. Jadi walaupun mamanya bilang berdamai atau apa gitu kan, ini udah tenang, saya sudah maafkan. Tapi ya dari sisi hukumnya kan prosesnya sudah jalan dan semuanya tergantung dari Rinoa. Kalau Karinoa sendiri seperti apa? Terkait ya soal damai, untuk pintu maaf seperti apa? Udah maafin sebenarnya mereka minta maaf pun, sebelum mereka minta maaf pun aku udah maafin karena kan kita kalau diajarin maaf bahkan berkali-kali yang maafin dia. Cuma soal damai secara hukum atau mediasi ya. Sampai sekarang aku belum mendapatkan jaminan apakah aku akan aman atau bisa akan damai atau mediasi. Tapi ada ketakutan tersendiri nggak? Mungkin ketika kalian bebas gitu kan, walaupun tidak punya hubungan lagi dengan Karinoa, tapi dia akan mencari. Ada ketakutan itu masih ketakutan. Walaupun dirinya mengaku bersalah ya saat
Rino masih belum percaya, masih takut, dia masih trauma. Nah untuk trauma itu sendiri bagaimana seorang Nangis-nangis, Yuli? suka nangis-nangis. Kadang kalau saya mau pulang, maafin aja, dia masih nangis gitu, masih nangis terus. Kalau nangis, kadang nangis kayak masih sayang, tapi nggak bisa lagi gitu kan. Di satu sisi, aku mau mikirkan, dia mau pikir secara logika atau perasaan gitu kan. Sayang pasti sayang, dia kasar kayak gitu kan, pasti udah sekali melakukan pasti terus-terusan. Tapi sebetulnya yang dirasakan Karinoa sampai saat ini bagaimana sih? Apakah masih ada rasa sayang dengan Kaleon? Ya, aku udah nggak bisa berharap untuk sama-sama lagi dengan Aeon. Yang aku rasain sekarang, aku kasihan sama keluarganya. Aku kasihan buat mama. Untuk masih takut. Untuk hubungan dengan orang tua Leon sendiri seperti apa dari Karinoa? Hubungannya baik-baik. Kemarin ketemu di Polres, mamanya mikir, kasihan juga. Mungkin tidak menyangka ya. Tidak menyangka, tapi gimana ya? Nggak ada jaminan Noah masih selamat nggak ya? Jadi untuk sampai saat ini, Rino masih seperti ini. Syukurnya masih seperti ini. Oke, berarti untuk pintu maaf dari pribadi saya, tapi proses pun tetap berjalan. Kalau untuk ancaman, tante berharap berapa lama Kita udah menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian. untuk pemeriksaan? Nah, mungkin dari tante Yuli sebagai orang tua Karinoa gitu ya. Setelah kejadian ini, Karinoa pasti punya permasalahan dalam diri gitu ya. Mungkin ada trust issue kalau misalnya kita bilang gitu, atau untuk mengenal mungkin laki-laki ada trauma sendiri. Bagaimana gitu? Ada trust issue gitu, untuk mengenal laki-laki mungkin ada rasa takut akan kejadian yang akan berulang gitu. Kira-kira Masih akan lebih berhati-hati lagi. untuk Karinoa seperti apa terkait hal itu? Pasti kan ada trauma ya, trust issue tersendiri gitu. Aku cuma bisa berdoa aja sih, Kak. Berdoa biar dapat. Tapi nanti untuk sekarang aku fokus dari kuliah. Untuk kuliah dan pekerjaan terganggu nggak? Sangat terganggu. Bagaimana untuk mungkin dari belajar, dari harus belajar kemudian harus belum? Iya, tapi hari ini aku harus ke kampus sih, Kak, karena dengan ujian aku berusaha untuk harus selesaiin kuliahnya, karena kan jangan sampai aku cuma Mungkin dari Karinoa akhir-akhir ini menyembuhkan diri sendiri dengan cara apa sih? berdoa itu sih, Kak. menjaga komunikasi kedekatan lah ya dengan tante gitu ya, selalu Dengan gitu. mamanya feeling aja kan. Pilih. Feeling aja lah. Biar dia